She is our guest after all. She's no guest. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3. Halo Sobat Maji, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang tentu saja masih banyak adegan bercocok tanamnya. Film ini berjudul Hot Night Cinderella, yang bercerita tentang seorang pangeran yang mencari cinta sejatinya. Ya, semacam cerita Cinderella gitulah, tapi latar ceritanya lebih modern. Udah gitu dulu, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood and circulation. Film akan dibuka dengan pemandangan indah di sebuah kastil. Dari sini kita akan dikenalkan dengan seorang pangeran dari sebuah kerajaan kecil. Dan pangeran ini bernama Stephen. Tapi sayangnya di usianya yang sudah cukup ini, Stephen masih mencari jodohnya. Ya, bisa dikatakan Stephen ini jomblo. Yang tentu saja hal ini membuat keluarga kerajaan menjadi sangat gusar. Apakah si Stephen ini akan menikah? Karena sejujurnya kerajaan ini juga harus memiliki seorang pewaris. Remember, Your Highness, it's the American company that your father's been negotiating with. Moving to the world, we are more than just a tiny... If you say so. Singkat cerita, saat ini Pangeran Stephen sedang bersama dengan asisten pribadinya, seorang gadis cantik dan tentunya seksi bernama Samantha. Di mana Samantha ini sedang memberikan jadwal kepada Pangeran Stephen yang akan berangkat ke Amerika. Di sini Pangeran Stephen akan melakukan perjalanan bisnis yang dimana Pangeran Stephen akan menggantikan ayahnya untuk melakukan beberapa kesepakatan bisnis. Itulah pokoknya. And in the morning, you're presiding over the opening of the daycare center negotiating with. Oh yes, of course. Extending the... Oh please, Samantha, you can't honestly believe that. Di lain cerita kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Cindy, seorang gadis yatim piatu yang harus bekerja keras di dalam hidupnya. Setelah lulus dari kuliah, Cindy langsung magang di sebuah perusahaan. Tapi sayangnya Cindy ini dikenal ya lumayan ceroboh lah. Terlihat saat berjalan bahkan Cindy sudah menabrak pemilik perusahaan ini, yaitu seorang pria tampan bernama Patrick. Tapi untungnya Patrick ini kayaknya sabar dan bisa memaklumi tingkah dari Cindy ini. Ya, atau bisa dikatakan si Patrick ini lumayan tertarik sama Cindy. With my landlord. Everything okay? It's no problem. I want to help if I can. It's a little complicated. If you know... Sebagai pria tampan, mapan, dan juga kaya, si Patrick ini menyadari kalau si Cindy ini sedang mengalami beberapa masalah finansial, yang mana ternyata Cindy akan diusir dari apartemennya karena telat membayar. Jadi Patrick menawarkan kepada Cindy untuk tinggal sementara di rumahnya. Ya, hitung-hitung untuk nungguin rumah mereka. Awalnya Cindy menolak karena merasa tidak enak dengan Patrick. Tapi setelah Patrick sedikit memaksa, akhirnya Cindy menerima. Toh juga Cindy tidak punya tempat lagi untuk kembali. Jadi Cindy langsung menerima tawaran Patrick itu. Tell me that I had a fairy godmother looking out for me. I guess she was work. You sure your wife won't mind? I don't know. Dan cerita akan berlanjut di sebuah rumah, yang mana di rumah ini terdapat ibu-ibu yang sedang menikmati segelas wine. Tapi sayangnya wine ini kayaknya kurang cocok dengan selera wanita ini. Jadi dia langsung memanggil pelayannya, dan wanita ini bernama Mona. Di sini Mona langsung memanggil pelayannya bernama Justin. Di sini Mona langsung menanyakan kenapa Justin memberikan wine yang tidak sesuai dengan permintaannya. Kemudian Justin menjelaskan kalau wine yang biasa dia minum sudah habis kemarin malam. Jadi dia memberikan wine lain sebagai gantinya. Di sini terlihat Mona sangat kecewa dengan pelayanan dari Justin ini. Dan sebagai hukumannya Justin diminta untuk melakukan pengenceritaan dengan Mona. Gitu amat ya hukumannya. No, ma'am. You finished the last bottle of the 99 last night. You know, Justin, this is the third time.
Setelah melakukan pengenceritaan yang panas dan hot itu, Justin dan Mona langsung mengenakan baju mereka dan berpura-pura tidak terjadi sesuatu. Tak selang lama, pintu rumah mereka diketuk dan muncul Patrick yang ternyata Patrick merupakan suami dari Mona. Yang tentu saja di sini Mona langsung berpura-pura tidak terjadi sesuatu dan menganggap apa yang terjadi tadi hanyalah angin lalu. Kemudian di sini Patrick menjelaskan kepada Mona bahwa dia akan kedatangan tamu penting, yaitu seorang pangeran yang akan membicarakan mengenai bisnis dengan dirinya. Tapi sebelum pembicaraan itu berakhir, datang kedua putri mereka. Yang keduanya sama-sama cantik dan juga seksi. Yang agak tinggi ini bernama Grace, dan yang pendek dan yang paling bungsu ini bernama Sylvia. Tapi keduanya benar-benar seksi. It's doubtful. I mean, I couldn't believe it. Oh my god. Oh, this? Just a few essentials. Isn't it? Kemudian mereka berempat pun makan malam bersama. Di makan malam itu, kembali Patrick menjelaskan kalau mereka akan kedatangan tamu penting yang akan membicarakan mengenai bisnis dengan Patrick. Dan tentu saja hal ini langsung diapresiasi oleh keluarga mereka. Tapi di sela-sela pembicaraan itu, tiba-tiba Patrick mengatakan kalau salah satu karyawan magang yang bernama Cindy akan tinggal bersama mereka karena si Cindy ini bisa dikatakan kesulitan finansial. Di sini terlihat Mona awalnya keberatan, tapi karena si Patrick ini merupakan kepala keluarga yang sangat dihormati, jadi Mona dan kedua anaknya tidak bisa berkata apapun dan mereka setuju-setuju aja. Not for your servant girl. This is a done deal. Cindy is moving in here tomorrow. Of course, dear. Di singkat cerita, terlihat Patrick akan mengajak si Cindy untuk tinggal di rumahnya. Tak selang lama, datang Pangeran Stephen yang sangat hormat dan memuliakan saat memperlakukan Cindy ini. Bahkan Pangeran Stephen sampai mencium tangannya, yang tentu saja membuat si Cindy menjadi salah tingkah. He certainly is. You're too kind. Enchanted. Charming of a lady for any of that nonsense. Singkat cerita, Cindy akhirnya sampai di rumah Patrick dan akan tinggal sementara. Tapi sayangnya istri Patrick yaitu Mona dan kedua putri seksi mereka yaitu Grace dan juga Sylvia tampak tidak suka dengan si Cindy ini. Tapi karena ayah mereka, akhirnya Mona dan kedua putrinya harus berpura-pura baik kepada Cindy. Kemudian Patrick meminta Sylvia untuk mengantar Cindy ke kamarnya. Saat di kamar inilah Sylvia dan Grace mulai mengatakan hal-hal yang tidak-tidak dengan bertanya apakah Cindy pernah tinggal di kolong jembatan dan mengejek berapakah harga dari baju si Cindy ini. Yang tentu saja membuat Cindy menjadi geleng-geleng kepala dan keheranan dengan tingkah laku dua gadis ini. Tak selang lama, Justin, yaitu pelayan mereka, datang untuk menawarkan bantuan apakah si Cindy ini membutuhkan sesuatu. Tapi terlihat si Sylvia ini begitu marahnya dan langsung menarik Justin menuju ke sebuah kamar. Di sini, Sylvia mengatakan kenapa dia harus begitu baik kepada si gembel Cindy ini. Yang tentu saja Justin berkata kalau itu sudah merupakan tugasnya untuk memperlakukan semua orang dengan baik saat berada di rumah itu. Tapi Sylvia mengatakan kalau Cindy ini hanyalah seorang gembel. Jadi, Justin tidak perlu berlaku baik kepada si Cindy ini. Dan kemudian entah apa yang terjadi, tiba-tiba Sylvia mengajak Justin untuk melakukan pengenceritan. Ya bisa dikatakan Justin ini multi talent lah. Selain bisa memberikan pelayanan yang sangat istimewa mengenai makanan dan juga kebersihan di rumah itu, Justin ini juga bisa memberikan pelayanan yang enak-enak yang dibutuhkan oleh ketiga wanita. No, of course not. What's it like being poor? Yes, I know who my father is. Okay, no. Fawning all over that little homeless waif? I'm just trying to make her feel comfortable.
Pagi hari pun tiba. Di sini Patrick mengatakan kepada Mona dan kedua putrinya kalau dia akan pergi ke luar negeri untuk sementara waktu untuk menemui Pangeran Stephen untuk melanjutkan kesepakatan bisnis mereka. Yang ternyata hal ini akan menjadi masalah yang cukup serius bagi Cindy berikutnya. Setelah itu Patrick pun berangkat. Dan baru ditinggal beberapa jam, Mona dan kedua putrinya langsung berulah dengan menyuruh Cindy untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh seperti bersih-bersih rumah atau menyiapkan wine. Yang tentu saja Cindy merasa seperti seorang pelayan dan Mona dan kedua putrinya merasa kalau mereka mendapatkan pelayan baru. Di lain cerita, Patrick sudah sampai di istana milik Pangeran Stephen. Di sini Patrick langsung ditemui oleh asisten Pangeran Stephen yaitu Samantha untuk membicarakan mengenai perihal bisnis mereka. Tapi saat melakukan beberapa pekerjaan, entah kenapa Patrick yang mungkin jiwa garangannya ini sudah semakin kuat, mulai menggoda Samantha. Dan akhirnya mereka berdua melakukan pengenceritaan dengan sangat hikmat dan nikmat. But Steven, are all the women in your country this beautiful? It's not bad, it's just... Setelah pengenceritaan dan kesepakatan bisnis mereka, akhirnya Patrick kembali ke Amerika. Tapi sayangnya pesawat yang dia tumpangi jatuh ke lautan, yang membuat Patrick hilang dan dinyatakan meninggal dunia. Terlihat saat menerima kabar duka ini, Cindy menjadi sangat syok dan sedih. Tapi berbeda halnya dengan kedua putrinya, yaitu Sylvia dan Grace, dan termasuk ibunya yaitu Mona yang merasa sangat gembira karena mereka akan mendapatkan harta warisan yang sangat besar dari si Patrick ini. Setelah itu dengan entengnya Mona langsung mengusir Cindy dari rumah itu. Dan tentu saja Cindy tidak bisa berbuat apapun dan menerima keputusan itu. Di sini Cindy sangat sedih, bukan karena diusir dari rumah itu, tapi karena kenapa pria sebaik Patrick bisa meninggal dengan cara yang cukup mengenaskan. Tapi saat berada di tengah kesedihan itu, tiba-tiba muncul sebuah keajaiban, yang mana muncul sebuah cahaya dan muncullah wanita. Dan tentu saja membuat si Cindy ini menjadi sangat kaget dan bertanya siapakah wanita ini. Dan wanita ini menjawab kalau dia merupakan seorang peri yang akan menolong Cindy. Dan sebagai tahap awalnya, peri ini akan menolong dan menghibur Cindy yang sedih karena Patrick yang sudah meninggal. Dengan cara melakukan pengenceritaan. Ya, jeruk musuh jeruk lah gitu pokoknya. Sure. Justin! What traveled here to protect and guide you during time? Kemudian Mona menemui pengacara keluarga mereka, yang mana pengacara keluarga mereka menjelaskan bahwa ternyata Patrick hanya meninggalkan sedikit aset. Bahkan yang ditinggalkan Patrick adalah utang yang menggunung dan juga beban pajak yang luar biasa besarnya, yang membuat keluarga mereka terancam kehilangan Justin sebagai pelayan mereka dan juga kemewahan dan fasilitas-fasilitas yang selama ini disediakan oleh Patrick. Di tengah kebingungan mereka, Mona punya ide gila dengan menjadikan Cindy menjadi seorang pelayan. Jadi saat Cindy akan pergi, Mona tiba-tiba mencegat Cindy. Di sini Mona mengatakan kalau dia sangat khawatir dengan Cindy, apa yang akan terjadi kepada dirinya saat dia berada di luar sana. Mungkin dia bisa dijahatin orang atau bahkan tidur di jalanan. Walaupun sebenarnya ini hanyalah alasan Mona saja agar bisa mendapatkan pelayan gratisan dari si Cindy. Kindness and love, although Mona and the sisters don't make it very easy. Singkat cerita, Pangeran Stephen akan mengadakan pesta saat malam pergantian tahun. Yang tentu saja di sini Pangeran Stephen akan mengundang semua relasi dan juga teman-temannya, termasuk Mona, Sylvia, dan juga Grace. Yang kebetulan acara ini akan dilakukan di Amerika. Ya, hitung-hitung juga si Pangeran Stephen ini ingin mencari jodoh. Tapi sayangnya si Cindy ini tidak diundang di acara itu. Lebih tepatnya oleh Mona tidak diberitahu kalau dia juga diundang.
Jadi di malam harinya, Sylvia, Chris, dan juga Mona langsung datang ke acara pesta itu. Di sini Mona ingin menjodohkan Pangeran Stephen pada kedua putrinya. Ya, siapa tahu cocok. Dan perekonomian keluarga mereka akan kembali pulih. Sedangkan Cindy yang kebingungan dan ingin hadir ke dalam pesta itu tidak bisa berbuat banyak. Dan tiba-tiba peri pendampingnya memberikan sebuah solusi yang mana Cindy akan didandani dengan sangat cantik. Tapi Cindy harus menggunakan sebuah topeng dan diberikan sebuah undangan. Kemudian Cindy masuk ke dalam pesta itu. Saat berada di dalam pesta itu, Pangeran Stephen yang tidak sengaja menatap Cindy tampak terpesona dan juga keheran dengan kecantikan dari gadis ini. Jadi Pangeran Stephen berinisiatif mengajak Cindy untuk melakukan dansa bersama. Tapi sayangnya jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Seperti cerita Cinderella pada umumnya, Cindy harus segera pergi dari tempat itu sebelum identitasnya ketahuan. Dan seperti cerita Cinderella pada umumnya, sepatu Cindy pun terlepas saat Cindy berlari dan Pangeran Stephen memungutnya. Karena hal itu, Pangeran Stephen jadi tidak bisa move on dan selalu kepikiran dengan gadis cantik itu. Kemudian Pangeran Stephen ingin mengecek semua tamu undangannya dan memerintahkan Samantha untuk mengecek buku undangan mereka. Tapi tidak ada satupun gadis yang bernama Cinderella di daftar itu. Yang hal ini membuat Pangeran Stephen menjadi kebingungan dan penasaran, siapakah gadis ini sebenarnya? Kemudian Pangeran Stephen berinisiatif untuk menyambangi dan mengecek satu persatu dari rumah tamunya untuk mencari siapakah gadis ini. Setelah berkeliling ke sana ke sini, akhirnya Stephen sampai di rumah Mona. Di sini Stephen mengatakan kalau dia ingin mencari siapakah pemilik dari sepatu ini. Kemudian Mona mempersilahkan Pangeran Stephen untuk mengecek kepada kedua putrinya. Pertama, Grace. Saat Grace mengenakan, ternyata kaki Grace terlalu besar dan tidak pas saat dikenakan sepatu itu. Kemudian Sylvia. Begitu pula dengan Sylvia, kakinya terlalu kecil yang membuat sepatu itu tampak kedodoran. Yang tentu saja membuat Pangeran Stephen menjadi sedikit kecewa karena dia sudah mencari kesana kesini tapi sama sekali belum menemukan petunjuk. Namun saat Pangeran Stephen akan pergi dari rumah itu, tiba-tiba Cindy datang dan di sini Cindy mengatakan kalau dia akan mencobanya. Dan Pangeran Stephen pun mengizinkan Cindy untuk mencoba sepatu itu. Dan benar saja, sepatu itu benar-benar pas dan cocok di kaki Cindy. Hal ini membuat Pangeran Stephen menjadi sangat bahagia dan lega karena dia tahu pemilik dari sepatu ini merupakan gadis yang sangat cantik, seksi, dan tentu. Kemudian mereka berdua melanjutkan dengan pengenceritaan yang sangat hikmat dan juga nikmat. Kemudian Cindy dan Pangeran Stephen melangsungkan pernikahan yang membuat Cindy menjadi ratu dari Pangeran Stephen. Dan apa yang terjadi dengan Mona dan kedua putrinya? Sebagai rasa terima kasih kepada Patrick, Cindy mengajak Mona dan kedua putrinya untuk tinggal di istana mereka. Tapi bukan menjadi seorang bangsawan, melainkan menjadi seorang pelayan. Dan film pun berakhir dan tamat. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari Cinderella Hot Night. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao.